Malam, perkenalkan nama saya Anastasia Mira dari tingkat 1A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Banyaknya organ dan juga jaringan yang kerjanya dipengaruhi oleh sistem endokrin menyebabkan fungsi dari sistem endokrin juga beragam. Berikut adalah macam-macam dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Ketujuh macam ini dibedakan berdasarkan letaknya. Yang pertama ada hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Yang kedua, tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Fungsi ketiga hormon tersebut dirangkum dalam infografik. Kelenjar pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu morbus basedowi atau Graves disease. Morbus basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hipersekresi hormon tiroid. Dan yang ketiga ada paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Paratormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini beserta dengan fungsinya dapat dilihat. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah atau kumis atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen. Yang kelima, pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Dan yang keenam ada gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang diproduksi kelenjar gonad. Dan yang terakhir ada timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan pada bayi yang baru lahir. Bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Kelenjar timus dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Tadi adalah penjelasan tentang sistem endokrin. Terima kasih dan selamat malam.